Ya, halo Lur. Jumpa lagi dengan saya di channel Calon Presiden Konoha. Dan hari ini kita akan datang ke kandang, ya kan? Kita masih berada di area Gunung Kidul, Yogyakarta. Hari ini kita akan melihat ke kandang sapi dan sekaligus kita belajar mengamati dan bagaimana bisa mengamati induk itu yang bisa menghasilkan pediat-pediat super. Dan si induk ini agar beranak setahun sekali. Nah, itulah breeding yang diinginkan agar si induk itu beranaknya setiap tahun loh. Nah, sebelum ke induknya, kita disambut nih pediatnya. Ini pediat yang baru disapeh di usia 4 bulan 2 minggu loh. Pediat Brahman loh. Walah, gemuk seperti itu loh. Nah, ini sudah disapeh, tapi kok nggak berkurang nih loh gemuknya tuh. Di area kami ini mulai banyak ya muncul pediat-pediat Brahman yang super. Yang lain sibuk dengan si mental limosin. Wah, ini malah masih tetap di jalur Brahman. Wah, kualitasnya seperti itu. Wih, gemuk ya kan. Lebar ini. Lebar sekali ini punggungnya. Nah, ini ini betina loh. Ini betina ya. Ini mungkin disiapkan untuk menjadi induk berikutnya loh. Jadi peternaknya ingin merawat 2 induk. Nah, jadi disiapkan ini untuk kualitas benar-benar dijaga ya loh. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Wah, ini tebal itu, lebar sekali. Lebar sekali dari tubuhnya. Nah, ini seperti ini loh. Ini baru usia 4 bulan. Nah, untuk perawatannya nanti kita bahas di akhir ya kalau untuk pendetanya ini. Nah, tuh. Kita lihat dulu ini yang disiapkan untuk menjadi induk ke depannya lor. Nah, setelah itu kita bergeser. Tuh, kalau dilihat dari agak jauh seperti Belgian Blue ya. Lebar sekali ini. Ini kalau orang sini itu bilangnya nih sama kayak induknya itu apa? Nongko setugel apa nongko sesigar. Ya, jadi sapinya itu enggak terlalu panjang tapi lebar. Terus kepalanya kecil-kecil lah seperti itu. Yang dinamakan nongko sesigar kalau daerah sini loh. Sesigar atau setugel. Nah, ini mungkin teman-teman bisa mengamati ya kan, bisa dilihat seperti ini induk. Ini masuknya apa atau ini Brahman atau Pegon ini loh. Nah, sepertinya Pegon ya. Nah, seperti ini sudah beranak 3 kali lor. Wah, sapinya walaupun menyusui tapi tidak kurus ya lor. Ini karena faktor perawatan juga, perawatan yang sangat bagus. Nah, itu susunya masih seperti itu lor. Ini sudah di IB lagi ya lor. Jadi kemarin pas pedetnya usia 2 bulan, nah ini sudah di IB. Begitu pedet memasuki usia 4 bulan, nah, pedetnya langsung disapeh. Memang nggak apa-apa mas kalau belum disapeh kok sudah di IB, ya nggak apa-apa, kan ada pelindungnya sendiri loh di dalam rahimnya seperti itu. Nah, jadi ketika pedetnya usia 4 bulan ini kemarin dirogoh kan. Nah, ini alhamdulillah sudah positif lagi. Nah, jadi kan ini hitungannya setiap tahun beranak loh seperti itu. Nah, ini anaknya sudah nggak ada yang kakak-kakaknya loh, selalu habis selalu terjual ketika di usia 6 bulan karena hasilnya memang benar-benar super ini loh untuk anak-anakannya. Teman-teman bisa lihat sendiri tadi ya, untuk betina saja seperti itu gemuk. Nah, apalagi kalau yang jantan ya kan, wah pasti kualitasnya lebih bagus. Ya, ini sekarang ini di IB Belgian Blue lor. Nah, dia mencoba, ini peternaknya ini mencoba ketika kemarin 3 kali di IB Brahman itu keluar yang bagus-bagus terus. Nah, sekarang coba di IB Belgian keluarnya seperti apa. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi bisa setahun sekali beranak itu ya ini lor,
pakannya itu selalu sisa, kebanyakan, terlalu banyak. Nah, karena apa ya disengaja lor, karena si induk itu ketika menyusui itu kan faktor makanan yang dibutuhkan itu kan banyak. Yang pertama untuk tubuhnya, yang kedua untuk susunya, dan yang ketiga untuk membenahi reproduksinya lor, yang untuk mau birahi lagi. Nah, sehingga kita juga harus membutuhkan pakan dan comboran yang banyak lor. Bisa dilihat saja kalau induknya itu ketika menyusui itu gemuk, itu kan berarti pakan dan comboran yang kita berikan itu cukup. Nah, seperti itu. Alangkah baiknya lebih baik ya pakannya sisa itu nggak masalah loh. Seperti itu. Jadi jangan sampai kurang dalam pakannya dan malah si induk jadi kurus dan kualitas susunya juga tidak bagus seperti itu. Nah, seperti itu loh. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Hasilnya seperti ini. Ketika kita memberikan pakan dan comboran ke induknya itu cukup atau melimpah, ya hasilnya seperti ini. Cepat itu benar-benar gemuk ya lor, seperti ini. Nah, bisa dilihat sendiri teman-teman kualitasnya, walaupun disape pedet ini tidak mengalami kekurusan atau yang dibilang kalau daerah sini itu kecentet lor, yang badannya kurus perutnya gede itu loh. Nah, itu bisa dilihat sendiri kualitasnya seperti ini, gemuk ya kan. Nah, seperti ini. Nah, dan ini juga si pedet ini ketika pedet ini usia 2 bulan itu sudah mulai dikenalkan dengan comboran lor. Nah, yang paling penting itu. Nah, pedet ini mulai dikenalkan comboran, sehingga ketika di usia 4 bulan pedet ini disape, nah itu sudah nggak kaget lor. Comborannya kita tambah, nah bisa hasilnya seperti ini. Jadi pedet itu tidak kaget. Nah, yang utama pedet itu tidak mengalami penurunan dalam berat badannya loh, seperti itu. Kita hanya cukup memberikan tambahan comborannya. Nah, jadi ketika pedet itu sudah disape, comborannya itu kita stabilkan lor. Nah, sehari 1 kilo atau 2 kilo. Nah, rutin terus seperti itu. Nah, insya Allah pedet ini tidak akan kecentet lor. Nah, yang penting kita latih dulu, ya kan, latih dulu dari usia 2 bulan kita berikan secara perlahan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi tidak ada kecentet. Benar-benar super itu loh. Ini calon indukan. Semoga kedepannya bisa menghasilkan pedet-pedet yang berkualitas seperti ini lagi loh. Nah, terima kasih ya lor untuk hari ini. Jangan lupa di subscribe ya kan, like, comment, share sak bledosmu pokoknya. Dan sampai jumpa, kita jumpa lagi di kandang-kandang berikutnya. Salam marit, sak keseli.